Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayyul ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan buku Panduan Durus Lughah jilid yang ketiga. Pada pertemuan kali ini kita memasuki pelajaran yang keempat. Ya, bahasan dari pelajaran yang keempat. Pada bagian ini kita akan mempelajari yang pertama, yaitu tentang ismul fa'ili, isim fa'il. Perlu diketahui bahwa isim fa'il itu bukan fa'il, atau fa'il bukan isim fa'il, itu dua hal yang berbeda. Isim fa'il kadang ya menjadi fa'il, kadang ya menjadi maf'ul bih, kadang menjadi mubtada, menjadi khobar, atau menjadi apapun sebagaimana layaknya sebuah isim. Ya, berbeda dengan fa'il ya. Kalau fa'il itu merupakan subjek atau pelaku dari suatu perbuatan yang mana dia memiliki i'rab rofa dan letak dia pasti setelah fi'il mabni ma'lum. Ya, sehingga ini hal pertama yang perlu kita ketahui ya, bahwasanya isim fa'il itu yang dimaksud bukan fa'il. Fa'il juga bukan isim fa'il. Atau sebagai gambaran ya, kita berikan gambaran perbedaan dua istilah ini. Ya, kita ambil satu lafadz yang merupakan isim fa'il. Ya, sebelum nanti kita akan membahas tentang isim fa'il itu sendiri, tapi ini sebagai gambaran terlebih dahulu perbedaan antara isim fa'il dan fa'il. Misal ada satu fi'il, yaitu fi'il kataba. Ya, fi'il apa? Kataba. Kita tahu kataba artinya apa? Telah menulis. Maka nanti akan diterangkan di sini bahwa yang namanya isim fa'il itu diambil dari fi'il yang sulasi, ya, karena pelajaran kita masih di sulasi ya. Fi'il yang sulasi yang 3 huruf, contoh kataba, diikutkan wazan gini, fa'ilun. Ya, sehingga kataba menjadi apa? Ka, panjang katibun. Ya, katibun. Nah, ini namanya isim fa'il ya. Katibun namanya isim fa'il. Atau kita katakan katibun adalah isim fa'il dari fi'il katabah. Ya, artinya penulis atau orang yang menulis atau yang menulis itu. Katibun yang menulis. Sedangkan fa'il dia kedudukan dalam kalimat yang kemarin sudah kita bahas gitu kan. Ya, sudah kita bahas. Artinya di pelajaran-pelajaran sebelumnya sudah disampaikan itu kan. Sehingga katibun dia bisa menjadi fa'il. Ya, dia bisa menjadi fa'il. Misal ja'a, ketika tak ada al maka menjadi ja'al gitu ya. Ya, ja'al katibu. Nah, ja'al katibu. Maka pada kalimat ini artinya fa'ilnya berupa isim fa'il gitu ya. Fa'ilnya berupa isim fa'il.
Karena isim fa'il adalah sighah yang merupakan bentuk pola kalimat, pola kata ya. Isim fa'il adalah sighah atau bentuk atau pola kata. Sedangkan fa'il adalah kedudukan di dalam kalimat. Ja'al katibu, telah datang orang yang menulis itu. Al-katibu, dia adalah fa'il bagi ja'a berupa isim fa'il. Sehingga isim fa'il bisa juga menjadi maf'ul bih. Ya. Misal ra'aitul katiba. Gitu. Ra'aitul katiba. Ya, di sini maf'ul bihnya berupa isim fa'il. Ya. Sehingga isim fa'il bisa juga menjadi apa? Menjadi mubtada. Ya, misal al-katibu menjadi mubtada ini al-katibu jamilun. Ya, misal gitu kan. Al-katibu jamilun. Orang yang menulis itu cakep. Misal. Ya. Atau misalnya lagi al-katibu mujtahidun. Ya. Al-katibu mujtahidun. Orang yang menulis itu rajin atau bersungguh-sungguh sehingga tulisannya rajin itu misal ya. Ya. Sudah ada gambaran ya tentang apa itu perbedaan dua istilah tadi, isim fa'il dan fa'il. Isim fa'il itu adalah merupakan sighah atau bentuk atau pola sebuah kata yang mengikuti wazan fa'ilun. Sedangkan fa'il adalah kedudukan kata di dalam kalimat. Dia adalah subjek. Subjek artinya pelaku perbuatan yang beri'rab rofa dan letaknya setelah fi'il maklum atau fi'il mabni maklum. Nah, kita kembali ke sini ya supaya di awal ini kita tidak salah paham ya, karena masih banyak yang sering kita jumpai ya, mereka salah paham tentang isim fa'il dikiranya fa'il. Diterangkan di sini isim fa'il dalam bahasa Indonesia orang yang membaca disebut pembaca. Ya, tentang isim fa'il. Isim fa'il itu isim yang bermakna yang me gitu aja udah. Yang bermakna yang me. Ya, dalam bahasa Indonesia itu gambarannya seperti itu. Misal orang yang membaca berarti pembaca. Ya, boleh dengan terjemahan pembaca atau orang yang membaca gitu. Dan orang yang menulis disebut penulis. Ya, inilah isim fa'il. Dalam bahasa Arab yaitu isim dengan pola fa'ilun. Itu polanya fa'ilun. Diperoleh dari fi'il yang menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan. Ya, sekali lagi ini masih di fi'il-fi'il yang jenisnya 3 huruf. Ya, kita bicara fi'il yang jenisnya 3 huruf. Kalau selain 3 huruf nanti bahasanya ya bukan fa'ilun gitu. Contoh 3 huruf di sini ya. Ada fi'il kataba. Nah, maka isim fa'ilnya katibun, penulis atau orang yang menulis. Ada fi'il saroko, dia mencuri. Maka isim fa'ilnya adalah sariqun, pencuri atau orang yang mencuri. Nah, ini hafan harokatnya salah, harusnya kasroh sariqun. Ya, harusnya dibaca dengan sariqun ya, kasroh ya. Seperti ini. Ya, sariqun. Nah, pencuri ya atau orang yang mencuri ya, pencuri atau orang yang mencuri. Sariqun. Ya, misalnya dalam ayat kan ada itu kan. Wasariqu wasariqatu faqda'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Wasariqu wasariqatu.
laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Ya, sekalian kita lampirkan ya. Untuk menunjukkan perempuan tinggal tambahkan ini aja, tamarbutah itu. Sariqun menjadi sariqatun gitu. Kalau katibun jadinya apa? Katibatun. Ya, misalnya jalisun, jalisatun itu perbedaannya ya. Untuk perempuan tambahkan tamarbutah. Ya, contohnya itu tadi dalam ayat surat Al-Maidah itu ayat 38 ya. Wasariqu laki-laki, wasariqatu perempuan. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Wallahu azizun hakim. Ya, maka potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan atas apa yang mereka lakukan ya, sebagai hukuman dari Allah. Allah itu zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, kembali ke sini. Ya, jadi sariqun ya, bukan sarokun. Karena ini bahasanya ini fa'ilun ini bahasanya. Dia menyembah abada. Penyembah atau yang menyembah abidun. Ya. Dia menciptakan khalaqa. Pencipta atau yang menciptakan khaliqun. Ya, tentunya ya kalau tanpa al maka muncul tanwinnya gitu kan. Khaliqun. Ya, kecuali kalau sebagai mudhaf misalnya maka tanpa tanwin. Nah, kemudian dalam Al-Quran contohnya itu surat Al-An'am ayat 95. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha faliqul habbi wan nawa. Innallaha sesungguhnya Allah. Nah, kita lihat di sini faliqu itu kan bahasanya fa'il. Itu contoh isim fa'il. Isim fa'il di sini dia sebagai khobar bagi inna. Sesungguhnya Allah faliqul habbi wan nawa. Dialah yang menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Ya faliqul habbi, yaitu yang menumbuhkan. Ya. Sehingga dalam menerjemah kita tidak perlu kaku ya. Misal tadi katibun penulis, falikun penumbuh ya. Boleh-boleh saja ya, tapi ambil yang lebih enak untuk dicerna oleh orang yang mendengar. Sesungguhnya Allah penumbuh butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Boleh-boleh saja ya. Atau seperti yang ada di sini. Sesungguhnya Allah itu ya zat yang boleh itu ya, yang menumbuhkan. Nah, ya tadi sudah kita singgung ya, penulis atau yang menulis, pencuri atau yang mencuri kan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua kita lanjutkan ismul maf'ul, isim maf'ul. Isim maf'ul artinya bukan objek atau penderita, tapi maksudnya adalah sebuah isim yang memiliki makna yang gitu ya, yang memiliki makna zat isim tersebut memiliki makna sebagai objek atau penderita itu. Ya, isim maf'ul, isim, lafadz isim, sebuah isim yang zat lafadz tersebut dia memiliki makna objek atau penderita. Ya, sehingga bukan isim maf'ul adalah objek atau penderita, bukan, karena ini lebih dekat kepada pengertian maf'ul nantinya. Ya, kepada kedudukan kata di dalam kalimat, tapi isim maf'ul sebagaimana tadi fa'il. Isim maf'ul ya bukan maf'ul. Gitu. Isim maf'ul ini menghukumi sihah atau bentuk atau pola kata. Ya, dari sisi makna dia adalah kata yang di situ ada makna yang di gitu. Sehingga objek atau penderita. Bisa dipahami ya. Kalau isim fa'il kan yang kalau ini yang di gitu. Ini adalah isim yang dengan pola maf'ulun. Ya, ini polanya ini maf'ulun. Ya, sekali lagi kita masih di fiil-fiil yang 3 huruf. Ya, sehingga wazannya atau polanya maf'ulun. Diperoleh dari fiil untuk menunjukkan sesuatu yang dikenai pekerjaan. Ya.
Diperoleh dari fi'il untuk menunjukkan sesuatu yang dikenai pekerjaan. Nah, inilah pengertiannya ya. Jadi isim maf'ul ini sebuah isim yang polanya wazannya maf'ulun diambil dari fi'ilnya dan sihoh tersebut menunjukkan sesuatu yang dikenai pekerjaan. Contoh, qatala, dia membunuh. Kemudian orang yang telah dibunuh menjadi maqtulun. Bahasanya maf'ulun, gitu kan. Berarti maqtulun yang dibunuh. Kemudian khalaqa, dia menciptakan. Ya. Kemudian untuk mengatakan yang diciptakan atau sesuatu yang diciptakan ikut ke wazan maf'ulun sehingga khalaqa menjadi makhlukun, gitu kan. Maf'ulun, makhlukun. Lagi, dia senang, sarro. Ya, dia yang dibuat senang, masrurun. Ya. Satu lagi ada kasaro, dia mematahkan. Kemudian untuk mengatakan sesuatu yang dipatahkan, maksurun. Ya, sehingga semuanya untuk fiil-fiil yang 3 huruf dibawa ke wazan maf'ulun, gitu ya, gampang. Nah, ya, contoh ini di sini sabda Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi. Nah, masalah di sini digabungkan dua sekalian ini ya. Nah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi. Ini la ta'ata aja tanpa tanwin ya. La ta'ata tanpa tanwin. Ya karena di sini hukumnya mabni dengan fathah. Sehingga bukan la ta'atan tapi la ta'ata. Silakan diralat sendiri. La ta'ata, tidak ada ketaatan li makhluqin kepada makhluk fi maksiatil khaliqi dalam bermaksiat kepada pencipta atau kepada Allah. Di sini digabungkan dua sekaligus ya. Makhluqin ini adalah isim maf'ul, al-khaliqi adalah isim fa'il. Ya, dua-duanya sama-sama dalam keadaan majrur ya. La ta'ata li makhluqin, nah, majrur karena ada huruf lam ya. Dan al-khaliqi majrur karena dia sebagai mudhafun ilaih gitu ya. Sebagai mudhafun ilaih. Nah, itulah dua pembahasan kita untuk pertemuan kali ini ya. Insya Allah untuk poin-poin berikutnya kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya insya Allah. Silakan dipahami terlebih dahulu. Apabila ada hal-hal yang masih belum jelas, maka boleh ditanyakan. Ya, semoga kita bisa memberikan jawabannya. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.